Akan Tuhan, oh, 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 oh. Muliakan Tuhan, tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, Engkau Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penerus. Oh, 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 muliakan Tuhan. Oh, 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 ya, muliakan Tuhan. Dari awal katakan, hai mari himpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua kebaikan. Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bernyanyilah kamu, bernyanyilah kamu, tentara malaikat turut bernyanyi, haleluya. Lihat sang Raja turut sama dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Kami serahkan kepada Pak Christian. Ya, terima kasih Pak Martin, Tuhan berkatin. Amin. Baik, Bapak-Bapak, kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti selama pemberitaan firman Tuhan, kalau Bapak Ibu ingin ada bertanya, bisa dikirim ke chat dari Zoom ini, sehingga nanti mendapat kesempatan untuk mendapatkan jawaban dari Pak Hendra Zefanian. Pak Hendra, sudah bisa Pak? Oke, waktu dan tempat kami serahkan kepada hambanya Pak Hendra Zefanian. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan hati penuh ucapan syukur. Mana pada malam hari ini, oleh karena anugerah-Mu, TP3 wilayah SBT berkumpul bersama-sama untuk merayakan hari Natal
dan membahas tentang arti Natal bagi keluarga. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Amin. Jadi bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini semua anugerah Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh tempat, oleh situasi, keadaan terjadi. Karena Engkau Maha Kuasa, Engkau hadir dalam setiap ruangan rumah tangga kami masing-masing. Itu sebabnya kami berkata, datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Untuk setiap kami menyerahkan juga pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hati yang senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, karena bagi orang yang lapar dan haus, Engkau akan puaskan, Engkau akan kenyangkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Kita yang percaya berkata, Amin. Amin. ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Simon, Pak Kris, dengan teman-teman yang melayani di TP3 SBT, juga hamba-hamba Tuhan di sini. Ada Pak Bulus, Pak David, ada juga Pak Andreas dari Bengkulu, saya lihat, dengan Ibu, puji Tuhan, dan teman-teman yang lain, Pak Tanto, Pak Bujung, semuanya. Saudara, izinkan saya share dulu, share screen. Saya coba mengambil share screen-nya, supaya kita bisa lihat bersama-sama. Apakah sudah bisa keluar? Layarnya bisa dilihat? Sudah, Pak. Ya, oke. Saya coba slide-nya dimulai satu persatu. Oke. Baik, kita akan sama-sama belajar tentang arti Natal bagi keluarga, the meaning of Christmas for family. Saya diberikan judul oleh Pak Kris dan Pak Tanto untuk membahas arti Natal bagi keluarga. Saya menemukan, saudara, ada 3 arti atau 3 makna Natal bagi keluarga yang saya sendiri mengalaminya, dan saya sendiri percaya bahwa 3 makna atau 3 arti Natal ini juga terjadi bagi keluarga dari Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, yang pertama, arti Natal buat kita keluarga bahwa Yesus mau memakai keluarga. Kenapa Yesus mau memakai keluarga? Kita tahu dari Alkitab, kita tahu dari Perjanjian Lama bahwa keluarga pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ada rencana yang besar dalam keluarga ini, dari keluarga Adam dan Hawa akan muncul gambar-gambar ilahi yang memang Tuhan tugaskan bagi mereka untuk memultiplikasi, memperbanyak gambar ilahi. Tapi karena ditipu sama si iblis, dan akhirnya Hawa gagal, lalu memberikan juga kepada Adam, dan keluarga ini gagal. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa mujizat pertama yang Yesus lakukan ketika dia ada di muka bumi adalah ketika dia membuat air biasa menjadi air anggur. Saudara tahu ketika dalam sebuah pesta makanan seenak apapun, kalau tidak ada air minum, pasti ceritanya lain, saudara. Pernahkah saudara datang ke sebuah pesta pernikahan mungkin dari sanak famili, keluarga, atau dari teman dekat, makanannya enak dan komplit semua, baik yang ada di pondok maupun ada yang di meja utama, tapi mereka kekurangan air untuk minum. Pasti saudara pulang, pasti ada kata-kata celaan ya, walaupun makanannya sih enak ya katanya. Tapi kenapa panitianya kok nggak mempersiapkan airnya? Nah, ini juga bisa terjadi ketika Yesus diundang dalam perjamuan kawin di Kana. Mereka kehabisan air anggur. Tapi puji Tuhan, Maria, ibu Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Dia datang kepada Yesus, dan akhirnya kita baca di Yohanes pasal 2 bahwa Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur. Yesus menyelamatkan sebuah pesta pernikahan yang kalau tidak ada mujizat, mungkin saja rumah tangga mereka berjalan penuh dengan konflik. Suami akan menyalahkan istri, istri akan menyalahkan suami, dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi Yesus hadir dalam rumah tangga itu memulihkan. Nah, saudara, kalau kita bicara Natal, saudara, saya percaya bahwa rencana keselamatan
tidak dimulai ketika Yesus memulihkan atau membuat mujizat air biasa menjadi air anggur. Ini terjadi ketika malaikat datang kepada Maria. Di Matius di pasal pertama 18, saya akan bacakan kepada kita semua, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan kenapa yang Tuhan pilih Maria? Ya tentu kita bisa memberikan alasan-alasan, jawaban-jawaban, dan kita akan bisa menemukan banyak dari karakter Maria dan kedaulatan Tuhan sampai Tuhan memilih Maria. Tapi yang menarik saudara, Maria dipilih Tuhan karena Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Tapi kan Pak, kalau bertunangan kan namanya juga belum berumah tangga. Buktinya dikatakan bahwa sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tapi kalau saudara perhatikan ayat yang ke-19, dikatakan karena Yusuf suaminya. Ya, jadi dalam kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, ketika laki dan perempuan mereka bertunangan, sebetulnya mereka juga sebagai suami istri. Hanya mereka belum hidup sebagai suami istri. Makanya kalau saudara baca ayat selanjutnya, kan Yusuf mau menceraikan Maria. Berarti apa? Ya memang mereka sebuah keluarga. Walaupun mereka belum sebagai suami istri, tapi sah. Menurut tradisi orang Yahudi, mereka sah sebagai suami istri. Nah, ini menandakan bahwa Tuhan mau memakai keluarga. Karena keluarga yang pertama Adam dan Hawa gagal, Tuhan mulai dengan keluarga yang namanya Maria dan Yusuf. Nah, saudara, arti ini harus terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan juga mau pakai keluarga kita. Untuk apa? Untuk menyatakan kabar keselamatan kepada orang-orang lain juga. Untuk menolong keluarga-keluarga mengalami pemulihan demi pemulihan. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Dalam pernikahan kami menikah tahun 90, bulan 9, tanggal 9, bukan karena kami cari tanggal angka-angka yang baik. Pada waktu itu jujur kami cari yang murah, supaya acara pernikahannya tidak terlalu mahal. Pas bertepatan dengan tanggal 9/9/90. Saudara, dalam awal pernikahan kami mengalami banyak konflik. Ya, kami nggak ada yang bimbing, nggak ada yang mentor, ya ada pendeta, tapi mereka percaya bahwa saya sama istri saya lulusan dari sekolah kitab. Mereka berpikir kan kalian udah tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi banyak kali kami konflik dan hampir diakhiri dengan yang perceraian. Tentunya ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat saya tidak membuat keputusan itu dan istri saya tidak membuat keputusan itu. Kenapa? Karena tentu akan mempermalukan. Dan yang kedua, saya dipercayakan sebuah jemaat, nanti apa kata jemaat? Kalau rumah tangga kami hancur. Jadi ya dipertahankan saja. Ya, walaupun suka atau tidak suka, konflik seringkali terjadi dan hampir kandas di tengah jalan. Tapi saya bersyukur, saudara. Tuhan memulihkan saya di beberapa camp, salah satunya adalah camp Penuai, camp Pria Sejati, lalu hubungan kami sebagai suami istri mengalami pemulihan. Dan ternyata makna yang pertama ini terjadi dalam hidup kami, bahwa Yesus mau memakai keluarga kami. Kami punya pengalaman rumah tangga yang hampir kandas. Ternyata Tuhan bawa kami ke keluarga-keluarga yang baru. Memang punya persoalan yang kurang lebih mirip, sudah. Ya, konflik rumah tangga dan sebagainya, dan mereka nggak tahu harus berbuat apa, dan hampir di ujung perceraian. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang sudah membuat keputusan sebagai suami istri, sudah mau bercerai. Tapi Tuhan izinkan ketemu kami mulai ngobrol, mulai bangun hubungan, mulai konseling dan sebagainya. Puji Tuhan, mereka boleh mengalami pemulihan
Dan sampai sekarang hamba Tuhan tersebut dipakai oleh Tuhan, suami istri, dan punya keluarga yang baik dan sebagainya. Kenapa, saudara? Karena memang mau pakai keluarga. Nah, saudara, saya dan istri saya bisa dipakai oleh Tuhan, keluarga kami dipakai oleh Tuhan. Berarti arti Natal juga bisa terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Keluarga Bapak Ibu Saudara juga mau dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, Yesus mau memakai keluarga kita. Buktinya apa? Ya, Yesus lahir dalam sebuah keluarga dan tidak kebetulan diatur lahir dalam rahim Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa Yesus mengasihi keluarga. Yesus mengasihi keluarga. Mas saudara, ya tentunya kalau Tuhan mau pakai keluarga, pasti Yesus harus mengasihi keluarga. Nah, begitu besar kasihnya kepada keluarga, sampai dia buktikan di keluarga yang pertama mengalami jamahan Tuhan ini ya. Nah, kita mau baca ayat ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, ketika Yusuf tahu bahwa Maria istrinya, ingat mereka bertunangan tapi sah sebagai suami istri, hanya belum berhubungan sebagai suami istri. Dan Yusuf tahu bahwa Maria sedang mengandung. Dan tentunya Yusuf tanya dong kepada Maria. Nggak mungkin Yusuf nggak tidak tanya. Ditanya, Maria, kenapa kok kamu bisa hamil? Bukankah kita belum berhubungan intim? Memang kita sudah suami istri, tapi kita belum pernah tidur sama-sama, berhubungan intim sebagai suami istri. Tapi kenapa kok kamu sudah mengandung? Pasti Maria menceritakan kepada Yusuf suaminya, ada malaikat datang. Dia cerita detail, saudara. Dan akhirnya dicerita bahwa jadilah seperti yang engkau mau, aku ini hambamu. Nah, pasti ada keraguan-raguan juga di dalam diri Yusuf. Buktinya apa? Buktinya dia mau menceraikannya dengan diam-diam. Nah, saudara, kenapa dia mau menceraikan dengan diam-diam? Kalau kita kaitkan dengan Yusuf, seorang yang tulus hati, kenapa, saudara? Karena kalau Yusuf ceritakan kepada orang tuanya, dan mungkin saja orang tuanya ceritakan kepada yang lain, kepada keluarga-keluarga yang lain, bukankah menjadi problem besar bagi Maria? Maria dianggap berzina dengan pria yang lain, dan tentu hukumnya pasti dirajam mati, dilempari batu sampai mati, saudara. Tapi Yusuf mau meninggalkan Maria dengan diam-diam. Sebuah konflik dalam rumah tangga yang kalau seandainya terjadi, bukan menjadi cacat. Yesus lahir dari seorang perempuan yang dituduh berbuat zina, hamil oleh pria yang lain. Tapi saudara, karena Yesus mengasihi keluarga, ini penting. Nah, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi saudara, sebelum Yusuf melaksanakan keinginannya atau keputusannya untuk meninggalkan Maria dengan diam-diam, di malam hari dia tidur, Tuhan menyatakan tujuannya, rencananya dalam mimpi kepada Yusuf. Dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ada intervensi Tuhan yang memberikan mimpi kepada Yusuf. Walaupun Yusuf punya kehendak bebas untuk percaya kepada malaikat Tuhan tersebut atau tidak percaya. Tapi karena Yusuf tulus hatinya, nah ini luar biasa. Yusuf tulus hatinya, dia percaya sama mimpi yang dari Tuhan tersebut. Sebabnya dia tidak jadi meninggalkan Maria. Dia tidak jadi menceraikan Maria. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Kenapa? Karena dia percaya
Apa yang pernah diucapkan oleh Maria, apa yang pernah diceritakan sebelumnya oleh Maria, bahwa Maria hamil itu bukan karena laki-laki yang lain, tapi karena Roh Kudus, karena rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dan Yusuf menyadari bahwa perkataan Maria benar adanya. Nah, kalau kita baca selanjutnya, Yusuf tidak meninggalkan Maria. Mereka bersama-sama, saudara. Nah, saudara, ini bukti bahwa Yesus mengasihi keluarga. Apa artinya, saudara? Seberapa berat masalah rumah tangga, konflik-konflik yang sering terjadi, apapun yang terjadi dalam rumah tangga. Mungkin saudara berkata, Pak, kayaknya sudah tidak bisa dipulihkan lagi, Pak. Hubungan kami sepertinya sudah tidak bisa diperbarui lagi. Nah, itu tipuan dari si iblis. Kebenarannya adalah Yesus mengasihi keluargamu. Izinkan intervensi Tuhan nyata dalam rumah tangga kita. Milikilah hati seperti Yusuf yang mau taat sama rencana dan kehendak Tuhan, apapun resikonya. Saudara, Yusuf itu punya pengorbanan yang besar, yang tidak kalah dengan Maria, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia belum bisa berhubungan intim sebagai suami, karena Maria harus melahirkan terlebih dahulu. Dan nggak gampang, saudara, nggak gampang. Kenapa anak itu bukan anaknya? Dan pasti banyak alasan, saudara. Tapi karena Yusuf seorang yang tulus hatinya, dia menyerahkan kehendaknya. Nah, seringkali rumah tangga berantakan karena kita suka mempertahankan kehendak kita sendiri. Lebih baik malam hari ini kita belajar seperti Yusuf. Menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Sebagai suami, ibu-ibu sebagai istri menyerahkan kehendakmu seperti Maria menyerahkannya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mengasihi keluargamu. Dan izinkan Tuhan memulihkan keluarga. Supaya keluarga kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, ini makna atau arti yang kedua dari Natal buat keluarga, bahwa ternyata Yesus mengasihi keluarga kita. Yesus mengasihi keluarga saya. Yesus mengasihi keluarga. Nah, saudara, yang ketiga, saudara, Yesus Immanuel bagi keluarga. Immanuel for family. Yesus Immanuel bagi keluarga. Nah, saudara, ayat ini kita akan baca selanjutnya di Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini merupakan lanjutan mimpi yang diterima oleh Yusuf yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi siapa? Nanti kita lihat, saudara ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara, Matius mengutip apa yang dikatakan oleh seorang nabi. Dan kalau kita baca, itu ternyata Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menubuatkan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka. Jadi bukan Tuhan yang menamakan Immanuel kepada Yesus, tapi orang-orang menamakan Yesus itu Immanuel, atau orang yang akan menyelamatkan itu Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, adalah lebih baik saya mengajak saudara untuk melihat latar belakang dari perkataan Nabi Yesaya ini, karena Matius mengutip perkataan dari Nabi Yesaya. Berarti Matius 1:18-23 ini merupakan penggenapan dari Yesaya. Bisa jadi penggenapan yang progresif yang terakhir tertulis di Matius 1:18-23 yang dinyatakan dalam diri Yesus.
Nah, saudara, di Yesaya, saudara bisa lihat ada 5 kotak. Ini ada hijau, Aram, bangsa Aram, ada Israel, ada Yehuda waktu itu dipimpin oleh Ahaz. Nah, ini saya kasih pink Immanuel, lalu ada kuning Asyur. Nah, pada waktu itu bangsa Israel, Yehuda yang seharusnya jadi satu bangsa, satu kerajaan. Tapi karena Salomo jatuh dalam dosa, lalu mulai digantikan sama anaknya, dan terjadilah perpecahan. Jadi 2. Sebagian besar mengikuti 11 suku, kalau nggak salah ikut Israel, dan ini suku Yehuda saja. Dan akhirnya mereka menjadi 2 negara yang saling bermusuhan satu dengan yang lain. Jadi kadang-kadang Israel menyerang Yehuda, Yehuda menyerang Israel. Nah, satu kali, saudara, Israel bersepakat dengan Aram untuk menyerang Yehuda. Yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Ahaz. Nah, Raja Ahaz ketika mendengar berita dan rencana Israel dan Aram bersama-sama untuk menyerang Yehuda, Israel atau Yehuda waktu itu, Ahaz, ketakutannya bukan main, sangat ketakutan. Dan disitulah Nabi Yesaya muncul memberikan firman Tuhan bahwa anak darah akan melahirkan seorang anak yang mereka sebut sebagai Immanuel, yang akan menolong Yehuda dari kepungan Israel dan Aram. Tapi ini penting, saudara. Kenapa? Karena ternyata atmosfer ini mempengaruhi juga Natal sekarang, saudara. Khususnya mempengaruhi orang-orang percaya. Yehuda yang waktu itu dipimpin oleh Ahaz, dia tidak percaya akan nubuatan dari Nabi Yesaya. Bahkan Nabi Yesaya menantang sesuai dengan perintah Tuhan, minta tanda sama Tuhan, nanti Tuhan kasih tanda. Alasan di Ahaz, saya nggak mau mencobai Tuhan. Sebetulnya itu cuma alasan kamuflase saja. Tapi sebetulnya Yehuda itu lebih percaya kepada bangsa Asyur. Makanya Yehuda minta pertolongan dari bangsa Asyur, saudara. Nah, ini atmosfer yang terjadi, ada kalimat-kalimat yang kita baca di Matius tadi, saudara. Jadi sebetulnya Tuhan mau nolong bangsa Yehuda, Raja Ahaz, tapi Ahaz lebih percaya kepada orang lain dibanding kepada Nabi, saudara. Bukankah zaman sekarang juga seperti itu? Banyak anak-anak Tuhan lebih percaya apa kata orang daripada apa kata firman Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, masalah, yang kita harapkan siapa yang menolong kita? Apakah Immanuel, Tuhan beserta kita, atau orang lain? Atau teman kita? Atau keluarga kita? Nah, ini saudara, atmos ini ke bawah, saudara. Sampai sekarang, ya saya seorang pendeta. Seringkali ketika saya konseling, banyak kali mereka lebih percaya apa kata orang dibanding dengan apa kata firman Tuhan. Contoh, kalau seseorang ke dokter dalam keadaan sakit, lebih percaya apa kata dokter atau lebih percaya apa kata firman Tuhan? Saya tidak mengabaikan dokter, enggak. Tapi sebelum kita percaya apa kata dokter, saudara, kita harus percaya apa kata Tuhan dulu. Sebelum kita minta pertolongan orang lain dulu, kita minta tolong dulu sama Tuhan. Tuhan bisa pakai sahabat kita, Tuhan bisa pakai pendeta kita, Tuhan bisa pakai teman kita. Tapi yang pertama yang harus kita cari pertolongan adalah Immanuel. Adalah Tuhan sendiri. Yang tidak dilakukan oleh Ahaz pada waktu itu. Ahaz lebih memilih minta tolong sama Asyur. Yang waktu saat itu memang Asyur menolong Yehuda. Tapi di lain kesempatan Asyur mengalahkan Yehuda. Saudara, maka yang ketiga, Yesus Immanuel bagi keluarga kita
harus kita mengerti apa yang Tuhan mau dengan kata Immanuel tersebut. Nah, saudara, Yesus Immanuel bagi kita. Ini yang saya dapatkan dan saya terapkan dalam keluarga kami. Yang pertama, saudara, keluarga kita tidak sendirian. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, tantangan, kesulitan, kita mulai kecewa, kita mulai bersungut-sungut, nggak ada yang tolong saya, nggak ada yang peduli sama saya, semua udah tinggalin saya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak tahu Immanuel, Allah beserta kita. Kita merasa sendirian. Sama seperti Nabi Elia ketika selesai mengalahkan nabi-nabi Baal. Dia dikejar-kejar oleh Isabel. Dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan nggak ada lagi yang bela saya. Nggak ada lagi yang pihak sama saya. Tuhan bilang, ya aku meninggalkan ribuan nabi-nabi kok. Apa kamu merasa sendirian? Nah, saudara, seringkali mental ini, saudara, yang mulai dari Raja Ahas merasa sendirian. Padahal Nabi Yesaya bilang, enggak, ada Immanuel yang akan menyertai kamu, yang akan menyertai bangsa kamu. Nah, sama seperti kita juga suka merasa sendirian, kan? Merasa kesepian, enggak ada orang peduli. Kita kecewa, kita marah, kita mundur dari pelayanan. Kenapa? Ya habis pemimpin saya enggak bela saya, enggak perhatiin sama saya, dan sebagainya. Saudara, walaupun kita diperhatikan oleh banyak orang, tapi kalau Tuhan tidak memperhatikan kita, enggak ada artinya apa-apa. Lebih baik Tuhan memperhatikan kita, cukup. Lebih daripada cukup. Jadi Immanuel bagi keluarga. Artinya keluarga kita tidak sendirian. Bapak, Ibu, Saudara yang dengar firman Tuhan pada malam hari ini, mungkin engkau dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan. Yang dimana engkau berharap orang lain, tapi orang lain itu tidak mengerti apa yang engkau sedang alami. Jangan kecewa, jangan putus asa. Ada Yesus Immanuel yang menyertai keluargamu. Amin. Hanya menyertai keluargamu, dia memulihkan keluargamu. Dia mengasihi keluargamu. Ini arti dari Immanuel. Yang kedua, saudara, Immanuel bagi keluarga berarti apa? Yesus siap menolong keluarga kita. Dia siap menolong, memberikan kekuatan kepada kita. Nah, kalau kita terpengaruh dengan sindrom kita sendirian, nggak ada yang peduli sama kita, akhirnya kita melihat situasi, masalah, tantangan yang kita hadapi terlalu besar. Kita nggak bisa mengatasinya. Apakah benar, saudara? Ada Yesus bersama-sama dengan kita. Dan firman-Nya berjanji bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ingat, pencobaan-pencobaan yang biasa. Suami istri, engkau yang dengar ini katakan biasa. Nah, seringkali kan kita suka ngomong, wah kamu nggak tahu sih masalah saya besar, luar biasa. Nah, kalau masalah kita luar biasa, berarti Yesus biasa. Padahal Yesus yang luar biasa, masalah kita biasa. Dan Immanuel, Yesus siap menolong keluarga kita. Firman Tuhan dilanjutkan, ketika kita menghadapi pencobaan, masalah, tantangan, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Wah, luar biasa. Tuhan kita baik. Boleh terjadi apapun, tapi ada ukurannya, dan ukurannya tidak melebihi kekuatan kita. Dan waktu kita menghadapinya ada apa? Ada pertolongan Tuhan. Ada jalan keluar dari Tuhan. Kenapa? Ini janji Immanuel beserta kita. Dia bukan beserta untuk jadi pengangguran, ya, jadi penonton, lihat kita berjuang sendirian. Saudara, kalau saudara lihat anak saudara lagi bergumul sendirian,
saudara nggak peduli, saudara nonton televisi, main game dan sebagainya, kayaknya nggak seperti itu ya. Saudara pasti orang tua yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ketika lihat anak saudara lagi bergumul, pasti saudara akan bilang, ada apa nak? Bisa ayah bantu? Bisa papa bantu? Bisa mama bantu? Bayangkan saudara, keluarga jasmani aja, orang tua aja mau lakukan itu buat anaknya yang sedang bergumul. Apalagi Yesus Tuhan kita. Dia juga tidak lipat tangan, dia tidak tutup matanya, dia tidak malingkan wajahnya, dia tidak tidur. Yesus siap menolong keluarga kita. Itu arti Immanuel bagi kita. Yang ketiga, saudara, Yesus Immanuel bagi kita, dia juga siap memimpin keluarga kita. Dia bukan hanya siap menemani kita, dia bukan hanya siap mendampingi kita, dia bukan hanya siap menolong kita, tapi dia juga mau memimpin keluarga kita. Kalau kita pakai kekuatan kita memimpin keluarga kita nggak bisa. Jangan pakai kekuatan kita, pasti gagal. Ingat perkawinan di Kana, sehebat apapun persiapan manusia, pasti ada lemahnya, pasti ada kurangnya. Dan kalau bukan intervensi Yesus, nggak bisa. Sebabnya, mari berikan keluarga kita untuk dipimpin oleh Yesus, supaya keluarga kita terus mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan keluarga kita siap dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, saya akan tutup dengan kesimpulan, saudara. Apa arti Natal buat keluarga kita? Yang pertama, Yesus mau memakai keluarga kita. Yesus mau memakai keluarga saya. Yesus mau memakai keluarga saudara. Itu sebabnya izinkan kasih Tuhan nyata dalam keluarga kita. Ketika kasih Yesus nyata dalam keluarga kita, suami akan mengasihi istri dengan kasih Yesus. Istri akan mengasihi suami dengan kasih Yesus. Orang tua akan mengasihi anak-anak dengan kasih Yesus. Begitu juga dengan anak-anak akan mengasihi orang tuanya dengan kasih Yesus. Izinkan kasih Yesus mewarnai, memenuhi rumah tangga keluarga kita. Dan yang ketiga, saudara, Yesus Immanuel bagi keluarga kita. Kita tidak sendirian. Ada Yesus bersama kita. Kita tidak berjuang sendirian. Kita tidak bergumul sendirian. Ada Yesus yang siap menolong kita. Ada Yesus yang siap beri jalan keluar bagi kita. Dan bukan hanya itu saja. Yesus siap memimpin rumah tangga kita. Dan kalau dia yang pimpin, pasti dia bawa kita di jalan kemenangannya. Kenapa? Karena dia sudah menang. Dia sudah menang dan dia memberikan kemenangannya kepada kita. Izinkan keluarga kita dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Izinkan keluarga kita dipimpin oleh Yesus. Dari satu kemenangan kepada kemenangan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sampai keluarga kita dipakai Tuhan jadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mau mengalami makna Natal dalam hidup saudara. Yang pertama, keluargamu mau dipakai Tuhan. Yang kedua, kasih Yesus memulihkan keluarga. Dan yang ketiga, Yesus Immanuel bagi keluarga. Jika Bapak Ibu mau mengalami makna Natal, saya mau berdoa buat saudara. Kalau engkau datang mendengarkan bersama-sama dengan suami istri, pegang tangan pasanganmu, saya akan berdoa. Taruh tanganmu yang satu di dadamu. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami melihat tangan-tangan yang mereka taruh di atas dada mereka. Tuhan, tolong mereka Tuhan. Biar mereka boleh mengalami arti Natal, makna Natal yang sebenarnya. Tuhan jamah mereka. Tuhan, pulihkan rumah tangga mereka ketika mereka menghadapi situasi tantangan, kesulitan, apapun. Tuhan, tolong mereka. Tidak ada kata terlambat bagimu Tuhan. Dan tidak ada kata yang terlalu sulit bagimu Tuhan.
Engkau sanggup menolong mereka. Tidak ada situasi masalah yang terlalu kecil yang dimana Tuhan tidak mau menolong. Dan tidak ada masalah yang terlalu besar yang mereka hadapi yang Tuhan tidak mampu menolong mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kasih, pemulihan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan nyata, memulihkan, memberkati rumah tangga mereka semuanya. Dalam nama Yesus, bolehkah izinkan Bapak Ibu Saudara ikuti doa yang saya panjatkan ini dengan lembut. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, saya datang kepadamu. Saya menyerahkan rumah tangga saya kepadamu. Pasangan hidup saya kepadamu. Saya menyerahkan anak-anak kepadamu. Biar terjadi dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya. Dengan kasih-Mu, pelengkapi dengan anugerah-Mu, pakai dengan kuasa-Mu, dan sertai dengan roh-Mu, biar keluargaku Tuhan, Tuhan, menjadi kesaksian, menjadi berkat, menjadi teladan bagi keluarga yang lain. Dalam nama Yesus, saya mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Christian. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra. Baik teman-teman, sebelum kita nanti buka ruang tanya jawab, ada 3 pertanyaan. Langsung aja nanti Bapak-Bapak yang siap bertanya. Sebelumnya ada sebuah kesaksian dari area Pekanbaru. Nanti dengan kasih Kristus, saya kasih ke Pak Tanto, langsung aja Pak Tanto. Pak Tanto. Terima kasih untuk kesempatan Pak Kris. Ya. Shalom ya Bapak-Bapak dan Ibu. Langsung saja, saya di tahun 2020 ya, kemarin ya. Ada satu teman saya sempat berkenalan lah dokter gitu ya, katakan begitu. Jadi saya ingin dia membagikan sesuatu kepada kita semua di sini, biar menjadi berkat bagi kita semua untuk kesaksiannya. Saya memperkenalkan dulu kepada teman-teman, dia seorang ibu dokter, suaminya juga dokter. Kebetulan suaminya tidak hadir malam ini, ada operasi, tadi saya telepon. Tapi saya berbicara dengan istrinya, dokter juga, dia ingin juga menyaksikan gitu ya. Kita beri kesempatan ya kepada ibu dokter. Coba saya mencoba memanggil dulu ya. Ibu Dokter Preti, apa sudah ada? Ya Pak Tanto, shalom. Ya Ibu langsung saja ya Bu ya. Kami mendengar ya Bu. Ya Pak Tanto, terima kasih. Ya silakan Bu. Shalom Ibu-ibu, Bapak-bapak yang ada di Zoom. Halo. Puji Tuhan, kita semua sehat ya. Amin. Dan tetap sukacita. Yes. Amin. Itu segalanya karena berkat dan kuasa Tuhan Yesus. Dan aku pun merasakan itu betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidupku. Kalau bukan Dia, aku tak ada apa-apanya, tak ada sedikit pun. Semuanya karena Tuhan Yesus. Jadi aku mengikuti marketplace Pria Sejati itu tahun 2020 ini di bulan Februari. Sama seperti khotbah Pak Pendeta tadi, setiap keluarga itu mempunyai permasalahan. Apakah kita mau mendengar kehendak Tuhan atau tidak? Dan di saat kita merasa keluarga kita tidak mungkin dipulihkan, itu adalah intimidasi iblis. Kita tidak boleh mendengarkan itu. Kita tidak boleh kalah. Kita adalah anak Tuhan, kita pasti menjadi pemenang. Dan anak Tuhan itu dipakai Tuhan untuk namanya. Anak Tuhan itu dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Di saat
keluargaku diproses sama Tuhan dalam perjalanan berumah tangga. Aku ngerasa selama ini aku melakukan yang terbaik buat keluargaku. Aku mempunyai 3 orang anak, kemudian aku bekerja, aku membantu secara finansial suamiku juga. Kemudian pulang kerja, aku ngajarin anak-anakku, aku didik mereka takut akan Tuhan, aku ajarin berdoa, dan itu kita sudah buat mesbah keluarga. Tapi Tuhan tetap mau aku pribadi mempunyai pengalaman bersama Tuhan. Tuhan itu pingin diriku sendiri. Jadi selama ini memang kayak ke gereja itu aku lakukan memang seperti formalitas. Tuhan lebih aku, jadi di saat aku mengalami goncangan keluarga, aku merasakan Tuhan itu rindu aku pribadi, rindu anaknya ini gitu. Kemudian aku bilang ke Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau untuk hidupku? Apa yang kau mau, apa tujuan hidupku? Pakai aku Tuhan, walaupun aku ngerasa hidupku sekarang dalam keadaan yang sedih sekali. Ternyata Tuhan mau pakai aku, yaitu seperti yang sekarang ini salah satunya bersaksi. Di saat kita merasa keluarga itu sudah di ujung tanduk, hampir melakukan suatu keputusan yang bodoh, ternyata itu intimidasi iblis. Kita tidak boleh terpengaruh oleh itu. Di setiap aku bertanya, Tuhan tunjukkan, tuntun aku mau kau pakai. Dan yang sampai sekarang ini yang saya temukan yang kedua adalah selain saya bersaksi seperti ini, kedua saya harus jadi penolong buat suamiku. Dan itu aku bilang, Tuhan aku mau jadi penolong buat suamiku. Dan kalau kau menyuruh aku jadi penolong buat suamiku, pasti engkau mempersenjatai aku, pasti engkau menguatkan aku, dan pasti engkau memampukanku. Dan itu benar sekali. Di saat aku bilang aku mau jadi penolong, aku tidak pernah lagi membilang Tuhan ubah suamiku. Tapi aku bilang ubah aku Tuhan, aku mau segambar dan serupa denganmu. Aku mau melakukan apa yang kau kehendaki. Dan benar, Tuhan memulihkan keluarga ini. Tuhan memulihkannya menjadi suamiku, menjadi imam buat keluarga ini. Itu luar biasa. Dan pada saat marketplace itu Februari, Tuhan mengizinkan kami ikut acara itu. Di saat selesai marketplace, suamiku itu jauh sekali berubah. Yang biasanya suka pergi malam bersama teman-temannya, laki-laki tidak bisa kita atur. Laki-laki itu tidak bisa, suami itu tidak bisa dilarang, semakin menjadi. Aku tidak bisa berperang secara jasmani, tapi aku berperang secara roh. Aku bilang, Tuhan aku percaya, aku sayang sama suamiku, dan aku percaya kau lebih sayang sama dia. Kau pasti memakai dia Tuhan, kau memakai dia lebih dahsyat. Dan itu terjadi. Wah, Tuhan Yesus memang sangat baik. Dan setelah marketplace, bayangin kita lockdown. Gimana di saat lockdown suamiku belum dipulihkan Tuhan. Mungkin rumah ini seperti neraka, seperti kapal pecah. Setiap hari ketemu dia. Dan kalau Tuhan Roh Kudus tidak ada di hati dia, Roh Kudus tidak ada di pikirannya, aku kasihan lihat anak-anakku. Tapi di saat aku bilang, pakai aku Tuhan, aku mau melakukan kehendak. Semua jalan Tuhan siapkan. Semua jalan Tuhan tuntun kami. Dan bukan karena kekuatanku, karena selama ini aku merasa dengan kekuatanku aku akan mendapatkan keluarga yang bahagia.
Dengan aku bekerja, aku punya uang, dengan aku merasa, dengan aku mempercantik diri, dengan aku merasa aku merawat badanku, suamiku bakal sayang sama aku. Ternyata bukan. Tapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun hati dan pikirannya. Roh Kuduslah yang mengubah hidupnya. Jadi kita sebagai istri jangan pernah mengharapkan dengan kemampuan kita secara jasmani ini yang bakal berubah jadi tua, ya kan? Yang untuk sementara waktu aja kita bisa mengubah suami kita, itu enggak. Di saat Tuhan menangkapnya tidak ada seorang pun yang bisa melepaskannya karena Tuhan yang menangkapnya. Di saat itu aku berserah, kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Di saat aku berselisih paham, kemudian di saat aku merasa bisa melawan dia secara jasmani, berantem ya segala macam, di saat itu aku kalah. Tetapi di saat ada permasalahan, aku berperang secara roh, aku masuk kamar, aku berdoa, Roh Kudus menjamahnya. Dan itu selalu nyata, itu selalu benar, dan janji Tuhan itu selalu benar dan selalu aku rasakan. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Aku bangga punya Tuhan yang dahsyat. Aku bangga punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus itu hidup. Dia bukan cuma cerita. Dia hidup bersama kita. Dan aku merasakan itu. Tuhan Yesus begitu baik. Dan sampai sekarang ini pun aku selalu bilang setiap aku berdoa, pakai aku Tuhan. Pakai aku mau ikutin Engkau. Di saat Engkau ada di hatiku, apapun bisa kulakukan. Aku bisa mengampuni, aku bisa mengasihi, aku bisa menyayangi. Aku bisa ngomong, selalu sharing firman. Aku berbagi firman, aku menyatakan kabar bahagia. Oh, Tuhan Yesus memang luar biasa. Itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jadi, apapun pergumulan kita, ini bukan hoax. Ini bukan bohongan. Tuhan itu ada. Hadirat Tuhan itu nyata. Di saat kita buka hati, di saat kita, Tuhan pakai aku. Tuhan ini aku. Aku ini hamba-Mu yang hina. Tapi kalau Kau ada bersamaku, aku pasti jadi pemenang. Aku pasti bisa jadi pemenang. Aku bisa memuliakan nama-Mu. Sebenarnya kesaksian ini sebenarnya Pak Tanto tiba-tiba mengabari saya baru pulang praktek. Dokter Preti mau ngasih kesaksian katanya. Aku langsung bilang, ya aku mau Tuhan, aku mau mempermalukan iblis dan aku mau memuliakan nama Tuhan. Karena itu aku bilang, yes aku mau Pak Tanto, ini tanpa ada sedikit diatur-atur, tak ada, ini langsung live. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik. Yes. Terima kasih Pak Tanto. Yeah, thank you Bu Dokter. Pak Kris, silakan Pak Kris. Ya Pak Tanto, terima kasih Bu Preti Silalahi, Tuhan berkatin Ibu dan Pak Dokter. Saya pernah jumpa suami Ibu waktu ada camp di Pekanbaru Bu, bulan Maret 2020. Saya melihat benar-benar Pak Dokter sendiri pun ngalamin Bu, bersama Tuhan setelah Bapak Ibu mengikutin camp Pria Sejati, gabung sama camp Wanita Bijak Marketplace yang dibuat sama wilayah DKI pada waktu itu. Terima kasih Bu Preti, Tuhan berkatin Bu. Salam buat Pak Dokter. Ya, Bapak Ibu. Ya Bu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betul Ibu Preti bilang, ini nggak disekenariokan. Tadi ketika Pak Hendra Sefanya menyampaikan firman Tuhan, saya tergerak aja WA Pak Tanto. Pak Tanto, coba Pak Tanto, ada kesaksian nggak dari area Pekanbaru? Pak Tanto hubungin Ibu Preti. Puji Tuhan Ibu Preti bersedia. Baik, terima kasih Bu. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih punya waktu untuk ruang pertanyaan. Langsung aja saya buka, Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang berhubungan dengan tema firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Hendra Sefanya. Nanti dengan kasih Kristus langsung aja bisa.
Pak Kris, Ya, Pak Tanto. ada satu di chat itu dari Ya. Pendeta Minggu. Oh ya, silakan dibaca aja, Pak. Saya bacakan langsung ya. Bagaimana untuk Pak Hendra, dia menanyakan bagaimana sikap keluarga Kristen merayakan masa di perayaan Natal ini dan Tahun Baru, karena di tengah situasi pandemi COVID-19. Begitu Pak Hendra pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih Pak Minggus, Pak Tanto. Ya, memang kalau secara korporat, gereja-gereja memang diserahkan kepada keputusan sinodenya atau gereja lokalnya. Ada yang merayakannya by online, ada juga yang merayakannya offline. Kalau di tempat saya, puji Tuhan bisa offline, tapi protokol kesehatannya sangat ketat. Lalu mereka yang datang di hari, kita rayakan di hari Minggu. Jadi hari Minggu tanggal 27 kemarin, jam 9, yang pertama dan setengah 12. Kenapa? Karena kami membatasi yang datang dan mereka juga harus daftar terlebih dahulu. Nah, saudara, kalau pertanyaan ini memang tergantung masing-masing. Tapi kalau saya pribadi sebagai keluarga, Natal itu kan tidak hanya dirayakan pada Desember saja. Natal itu dirayakan kapan saja, yang membuktikan bahwa memang Yesus sudah lahir dalam hidup kita, lahir dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana sikap keluarga Kristen atau orang Kristen, pasti beda-beda. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya mengarahkan bahwa kita mengikuti protokol kesehatan dan menjaganya, dan juga tidak harus mewah, tidak harus karena bukan perayaannya yang dibutuhkan, tapi bagaimana hati kita penuh ucapan syukur, mengingat karya kelahiran Yesus itu dengan penuh pergumulan Yusuf, Maria, dan kita baca di Alkitab, waktu Yesus lahir itu juga banyak bayi-bayi yang dibunuh kan, karena Herodes takut ada raja yang menyaingi dia. Jadi bersyukurlah. Jadi kalau kita beritahu kepada jemaat, ya bersyukurlah bahwa Yesus sudah datang buat kita, dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Kurang lebih begitu Pak Pendeta Minggus. Ya, baik Pak Hendra, terima kasih. Ada lagi, langsung aja coba yang paling jauh nih dari Papua, Pak Pendeta David Korengkeng. Pak David, masih ikut Pak? Terima kasih Pak. Ya, langsung aja Pak David. Ya, aduh kalau mau cerita banyak sekali. Karena hidup saya adalah mujizat. Gitu loh. Jadi kalau saya mau pila-pila, mungkin nggak bisa nggak bisa diceritakan dari semuanya. Kasih karunia yang dibilang ibu itu benar, kasih karunia. Pertama, ruko saya kasih karunia itu artinya gratis, ya, gratis, cuma-cuma, ya, tapi tidak murahan karena ruko itu mahal memang, ya. Saya dikasih pakai ruko, ini tempat tinggal saya yang lagi saya pakai, ini pun free, ya, seperti itu. Saya satu-satu saya breakdown ya, supaya saudara tahu bahwa Immanuel itu bukan cerita. Immanuel is real, ya, dia nyata seperti itu, dan saya ngalamin setiap hari. Termasuk nanti setelah saya bilangin satu-satu, ya, yang saya rasa nanti saya cerita yang terakhir yang barusan tadi terjadi, ya. Nah, jadi termasuk saya melayani satu keluarga yang kena COVID dan Tuhan menyembuhkan, bukan karena saya, ya. Itu loh, kebetulan adik saya dokter di Jakarta. Dia kasih advice sama saya, kemudian saya cerita. Kemudian saya sampaikan kepada ibu ini, saya kasih tahu sama mereka obatnya cuma satu. Yang real obat nih kan. Sorry Ibu Preti, aslinya ada dokter. Saya bilang yang real obat itu saya bilang hati yang gembira. Ya, Ya, setuju Pak. Ya.
Nah, kemudian setelah saya layani beliau, satu keluarga ini, dan Tuhan sembuhkan. Kira-kira begitu. Nah, ada satu keluarga lagi, jadi ada beberapa keluarga, dan terakhir tadi saya dapat dapat berita setelah saya layani by phone, ya, ibu ini sudah keluar dari rumah sakit dan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nah, seperti itu, ya. Yang terakhir lagi tadi, ini tetangga saya, saudara, ya, tetangga saya kan saya ini kan hari-hari ini belum ada kepastian dalam hal saya ngaku jujur aja kan kami ini merintis kira-kira seperti itu. Jadi datang ke Papua itu adalah test case. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah 3 tahun jalan kami di Papua, Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati kami. Dan berkat itu bukan materi maksud saya. Saya tinggal di lingkungan yang padat. Kemudian satu lingkungan itu, tahu saya pendeta, ketika saya pindah dari sana, saya baru pindah rumah ini, ketika saya pindah dari sana, masyarakat sana nangis-nangis. Ya, gitu loh. Saya juga kok heran, kok bisa gitu loh perbuatan tangan Tuhan terhadap kami. Ya, kemudian istri saya masak nasi goreng untuk mereka ada sekitar 30 orang. Seperti itu. Kemudian Tuhan mempermuliakan dirinya lewat orang yang ada di dalam rumah saya. Ya, saya mendidik anak-anak Papua di sini. Ya, dengan keterbatasan saya kemarin baru datang Banyuwangi. Beliau sudah jadi pilot seperti itu. Nah ini yang satu lagi sudah kerja. Banyak kemuliaan Tuhan day by day di dalam kehidupan kami. Ya, terlalu banyak saudara-saudara, tapi saya harus tahu satu hal bahwa it's not by me but by God. Itu oleh Tuhan, bukan oleh kita. Seperti itu. Jadi saya ngalamin ini, betul yang disampaikan Pak Hendra, ya, selalu ada, Yesus selalu hadir. Tapi kadang-kadang karena kita tidak lihat, ya, kita menganggap dia tiada gitu loh. Padahal dia real ada. Seperti itu, seperti angin tidak kita lihat, tapi kita rasa. Gitu loh, saya rindu saudara-saudara yang hadir malam hari ini, kita semua menghadapi tahun yang baru. Saya mau katakan kepada saudara-saudara berdasarkan pengalaman saya, bahwa dia ada, dan dia mau menolong kita. Dia mau menyelesaikan masalah kita. Dia mau melakukan apa saja untuk kemuliaan namanya di dalam kita. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Jadi kalau saya mau cerita banyak sekali, Pak. Banyak sekali pertolongan Tuhan. Ya, ada hal yang saya tidak pernah terima di Pekanbaru, saya terima di sini. Gitu loh. Ya, semua aja pertolongan Tuhan. Pelayanan di Pekanbaru beda, pelayanan di sini juga beda. Ya, bukan berarti di sana nggak ada mujizat banyak sekali di Pekanbaru. Tanya Pak Tanto yang kita sama-sama setiap hari. Ya, di sini pun demikian. Saudara-saudara, yang terakhir. Saya di sini nothing, ya, nothing. Pak Hendra tahu lah, Pak Hendra pernah ketemu saya di Jayapura. Tapi hari ini, ya masuk tahun yang baru di 2021, ya, saya dikasih secara materi, soalnya dikasih tanah saudara di sini, ya sama orang-orang yang diberkati, saya dikasih tanah banyak di sini, seperti itu, ya. Kalau dihitung pakai meter agak banyak juga karena ribuan, saudara, ya, gitu, ribuan meter. Itu saya katakan kepada saudara-saudara, saya tidak mengandalkan kekuatan saya, kemampuan saya, dan pikiran saya, apalagi titel saya yang saya sudah lewatin. Pak Hendra tahu lah, ya, saya nggak mau share titel saya di sini. Tapi saya tidak mengandalkan itu di dalam kehidupan saya tidak mengandalkan kepintaran saya, karena itu sudah habis ketika Pak Hendra bersama-sama, ya, saya hadir di Pria Sejati waktu itu. Pak Roni Sujak juga almarhum merubah pola pikir saya, dan saya tidak lagi mengandalkan kekuatan saya, ya, padahal saya tidak mau Pria Sejati. Saya bilang apa Pria Sejati, ya, sorry Pak Hendra, saya ngomong apa ya, gitu.
Saya bilang, apa pria sejati? Gue tahu bahasa Yunani, gitu kan? Gue tahu isi Alkitab, kontennya gue tahu, kira-kira gitu. Dia itu mau ngajarin apa sama gue? Kira-kira kayak gitu kan? Tapi ketika masuk ke komunitas ini, saya merasa sangat diberkati dan merubah pola pikir saya sampai hari ini. Saya tidak berusaha mesra-mesraan dengan istri saya, ya, begitu juga istri saya, tapi Tuhan merubah semuanya. Dunia saya adalah surga yang Tuhan kirimkan di dunia, di keluarga saya, di anak-anak saya. Jadi saya punya surga yang luar biasa, ya, di dunia ini. Saya, istri saya sama anak saya, ya. Anak saya sudah diberkati Tuhan secara rohani dan materi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pun demikian, ya. Itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kiranya saudara juga diberkati dengan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, baik Pak David, terima kasih. Tuhan memberkati selalu pelayanan Pak David di Papua. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kesempatan lagi, silakan aja siapa yang ingin bertanya. Ada satu kesempatan. Oh, Pak Wempi Halatu ya? Ya, silakan Pak. Pak Wempi dari mana Pak? Saya Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ya, silakan langsung aja Pak. Saya bertanya dengan Pak Hendra sekaligus juga dengan Preti. Yang saya refleksikan dengan kehidupan saya secara pribadi. Pertanyaan saya adalah, gini, sebelum saya bertanya, saya sangat bersyukur lah ikut komunitas ini setelah ya join gelombang kedua waktu itu, Maximize Manhood, dan saya dapat berkat banyak sekali luar biasa. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Pak Hendra dan juga Ibu Preti setelah, bahkan ini pertanyaan kita semua, setelah mengalami perubahan biasa itu, sama halnya bahwa ternyata pergumulan-pergumulan itu tidak selesai gitu ya, dan Tuhan izinkan itu terjadi kan. Dalam skala 10, saya tidak mungkin meyakini bahwa itu akan menjadi zero buat kita semua. Yang saya pertanyakan adalah, karena gini, karakter kita kan tidak tiba-tiba berubah secara total. Karakter kita itu hidup di dalam diri kita yang dipengaruhi oleh masa-masa lalu kita, yang mungkin temperamental, ya. Saya temperamental. Sehingga kadang-kadang muncul, sehingga menimbulkan konflik. Dan memang Tuhan menolong dengan ini ya, dengan camp pria ini. Nah, pertanyaan saya ulang dengan Bapak dan juga Ibu Preti sekaligus, bagaimana Bapak menghadapi itu? Juga Ibu Preti, mungkin berkurang, oke. Tapi bagaimana caranya kita tips-tips kita dapat secara begitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kira jelas pertanyaan saya. Ya, Pak Hendra langsung aja Pak Hendra. Pak Hendra dulu, nanti Ibu Preti. Ya, terima kasih Pak OMB. Memang perubahan itu perlu proses. Seringkali kita tidak setia dengan proses. Camp-camp yang kita ikuti itu merupakan trigger atau pemicu untuk kita masuk kepada pemulihan lebih dalam lagi. Nah, ini masalahnya banyak kali saya cukup puas dengan camp dan dipulihkan, tapi tidak menjaga proses itu terus berlangsung. Dan akibatnya apa? Ya lambat atau cepat nanti atmosfer pemulihan itu akan berkurang. Itu yang pertama, Pak. Jadi perlu dijaga apinya terus-menerus, makanya perlu pendamping, penolong, saling menolong satu dengan yang lain.
Nah, yang kedua, yang kedua Pak Wempi, perubahan karakter itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Karakter kita rusak itu sudah bertahun-tahun. Mungkin sejak dalam kandungan sudah tercemar gitu. Lalu kita lahir sebagai anak dan terbentuk sampai dewasa, sampai tua. Lalu kita ikut camp, kita alami pemulihan, tapi karakter belum, Pak. Karakter belum. Jadi saya ngomong apa adanya nih. Jadi karakter itu prosesnya panjang, yang dimana perlu komitmen untuk kita merubah karakter. Nah, sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang bisa merubah karakter yang jahat menjadi baik dengan kekuatannya sendiri, kecuali dia pakai firman Tuhan. Nah, karena firman kasih karunia sajalah yang mampu mengubah karakter kita menjadi karakter yang baik. Makanya kita tidak boleh berhenti untuk baca, renungkan, hafalkan, perkatakan, lakukan firman Tuhan. Jika orang Kristen berhenti membaca firman Tuhan, berarti dia berhenti mengalami perubahan, Pak. Jadi saya dorong Pak Wempi dengan dua cara itu, proses pemulihan itu terus terjadi, jaga api itu, gimana caranya? Ikut gabung sama Kompas, supaya atmosfer itu terus nyala dalam hidup kita, minta tolong sama istri, supaya di rumah juga terjadi atmosfer pemulihan, dan jangan sampai Bapak boleh lupa makan pagi, tapi tidak boleh lupa baca firman Tuhan pagi hari. Ketika Bapak lupa satu hari, karakter Bapak bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Itu Pak, silakan nanti Ibu Preti bisa menambahkannya. Ya, langsung aja Bu Preti. Yang dikatakan Pak Pendeta Hendra itu benar sekali. Saya pun dalam melakukan perbaikan karakter itu pun perlu perjalanan. Jadi kadang di saat saya sudah hilang kesabaran atau emosi, apalagi kayak perempuan itu ada datang bulan ya, saya tidak mau hal itu, hormon itu mengganggu sukacita saya, gitu. Jadi itu kayak alarm sama saya. Wah, aku butuh Tuhan ini. Jadi Tuhan itu udah kayak obat buat saya. Jadi di saat saya sudah mulai sukacitanya terpancing, hilang gitu, aku harus baca firman, harus dengar khotbah, aku harus dengar lagu gereja. Aku nggak mau nih kalah dengan intimidasi iblis. Kadang kita memaklumi perempuan dengan hormon yang membuat kita jadinya sedih gitu, atau ingin marah-marah. Ternyata itu alarm di mana kita perlu firman. Jadi di saat kayak gitu, Bapak harus langsung cari Tuhan, cari waktu untuk nenangin diri dan tuntunan Tuhan. Kemudian cari kan, kemudian di saat kayak misalnya saya tetap sukacita, tapi suami yang tidak sukacita. Jadi suami yang mulai emosi. Jadi kalau saya kan memang suami saya itu dokter yang artinya all the time gitu. Jadi 24 jam itu memang tergantung pasien. Kalau ada pasien melahirkan atau kecelakaan, dia harus standby ke rumah sakit. Di saat saya tahu dia mau pulang malam hari gitu, di saat memang lagi tidak baik nih komunikasi, saya puter khotbah di kamar, di TV di kamar. Saya nggak peduli dia main game atau ketiduran. Saya tahu dengan firman Tuhanlah yang bisa menyenangkan hatinya, bukan dengan
omelan saya atau bukan dengan nasihat saya, bukan. Tapi saya percaya dengan firman Tuhan lah, hatinya yang lagi nggak baik, keadaan suasana kita yang kurang baik, itu bisa didamaikan sama Tuhan gitu. Jadi memang proses itu kita andalkan Tuhan. Di saat kita baik, keadaan baik, kita baik, itu semua orang begitu juga. Orang ateis juga begitu, di saat keadaannya baik, tidak ada masalah, dia baik. Atau di saat dia berbuat baik, orang berbuat baik, dia sukacita. Itu biasa, semua orang juga begitu. Yang tidak mengenal Tuhan juga begitu. Tapi kalau kita yang mengenal Tuhan, di saat kita punya masalah, di saat kita sakit hati, di saat kita merasa dikecewain, sukacita Tuhan tetap harus ada. Dan itulah yang memang saya sendiri pun masih maksudnya perjalanan menuju ke level itu. Dan saya minta Tuhanlah yang memenuhi saya sehingga saya bisa sukacita di dalam masalah, tidak terbawa emosi, tidak marah-marah. Hanya Tuhan Yesus, Pak, yang bisa mengubah karakter kita. Ya, terima kasih. Ya, baik Bu Preti. Pak Wempi cukup jelas ya Pak Wempi ya. Terima kasih Bang. Saya kira Ya, poinnya baik. jelas itu maintenance ya, pemeliharaan kita dengan relasi kita dengan Tuhan. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, baik. Ya, kita akan mengakhirin Zoom kita Natal bersama PP3 Wilayah Sumatera SBT untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya nanti kita akan foto bersama terlebih dahulu. Pak Tanto, tolong disiapin Pak, kita mau foto bersama. Nah, nanti setelah foto bersama ada pengumuman, terus nanti dengan kasih Kristus, Pak Beni S. Budiawan. Masih ada Pak Beni ya? Akan berdoa untuk menutup ibadah Natal kita ini. Nanti Pak Hendra akan tutup dalam doa berkat. Pak Tanto, langsung aja Pak, kita foto bersama. Tolong videonya Bapak Ibu kita bukain. Video. Pak Kris. Ya Pak Tanto. Masih ada satu lagi nih ke selip. Iya. Saya bacakan sebentar ya buat Pak Hendra. Silakan. Dari Pak Andreas. Ya. Dia bilang begini, kami rindu keluarga kami menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Sebagai hamba Tuhan, ingin menjadi teladan bagi jemaat. Namun, kadang kami merasa keluarga kami tidak lebih beriman, tidak lebih berrohani, dan tidak lebih mengasihi. Jadi bagaimana sikap yang seharusnya Pak gitu loh. Silakan Pak Hendra. Baik Pak Tanto, ya terima kasih Pak Andreas. Yang pertama, hidup kita dikendalikan oleh perasaan. Perasaan sering suka bisa menipu kita. Karena firman Tuhan bilang, hiduplah dengan iman. Bukan dengan apa yang kita lihat, apalagi dengan apa yang kita rasa. Dan yang kedua, mesti belajar berani apa adanya terhadap orang-orang yang kita mau jadi contoh. Seringkali kita merasa sebagai pasti hebat, jadi kita nggak berani terbuka. Jadi kita terbuka sama mereka kalau lagi diskusi sama mereka, kita bisa tahu bahwa kita juga bisa mengalami konflik, tapi mereka harus jalan keluarnya. Jadi bukan hanya kita cerita pengalaman kita konflik, tapi mereka juga harus tahu bagaimana kita bisa menghandle-nya, bisa mengatasinya. Jadi kita mesti berani hidup apa adanya, bahwa kita juga sama-sama manusia, walaupun pendeta, punya juga persoalan, punya juga tantangan, kesulitan. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita kalah, kita. Nah, dengan kita berani apa adanya, itu menolong banyak keluarga-keluarga yang lain. Mereka bisa menilai bahwa iya ya, keluarga Tuhan aja ada masalah, tapi Tuhan tolong. Pasti kami juga Tuhan tolong. Jadi
dua langkah sederhana itu, jangan perasaan, karena perasaan bisa menipu kita, hidup kita iman. Lalu yang kedua, hidup adanya, berani terbuka sama mereka. Kalau kita gembala sama jemaat yang kita bina, yang kita tolong, supaya mereka belajar dari pengalaman kita. Itu Pak Andrea dan Ibu, Tuhan berkati. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra. Pak Andreas dari Arga Makmur, Bengkulu, Pak Hendra. Pak Tanto udah siap, Pak? Saya kenal beliau. Oh, kenal ya Pak Hendra ya? Baik, Pak Tanto, kita Pak siap Joni, video, kita foto bersama. Pak Joni Fernandes belum dibuka nih videonya, Pak Joni. Pak Silakan, Joni, Pak. ya. Masih ada nggak? Sudah, Pak. Sudah dibuka? Sudah buka, Pak, sudah. Tapi gelap ya, Pak ya? Malam, Pak. Malam ya. Di video saya terang, Pak. Tidak ada yang terang nih, Pak Beni, Pak Bujungli. Waduh, mukanya cerah-cerah nih. Pak Beni, Beni S. Pak Tony Kaleb apalagi nih. Bentar Pak ya. Di HP saya terang kok. Ya, sekarang giliran Edi Hiskia. Oke. Satu lagi. Johannes Jo. Vicky Sihombing. Bentar. Pak James. Pak Herianto. Bentar. Ini ada Hedi Tumangkeng sama Jeki Batam. Halo bro. Pak Hendrik, Pak Jeki. Belum dibuka. Pak James. Oke. Ya, yang terakhir Pak Peter Pekanbaru. Satu lagi Denny Lucy ini siapa ya? Kameranya belum buka. Oke, Pak Kris, selesai. Ya, terima kasih Pak Tanto. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah TP3 wilayah Sumatera Selatan Barat Tengah sudah membuat sebuah keputusan untuk tahun 2021 komunitas pria sejatinya akan kita adakan melalui aplikasi Zoom 1 bulan 1 kali. Nanti kami akan beritahu di bulan Januari temanya apa, pembicara yang melayani juga nanti siapa, akan jauh-jauh hari. Kami umumkan buat Bapak-Bapak dengan harapan malam hari ini kehadiran tadi sempat tembus 53. Tapi mungkin karena ada pekerjaan dan lain-lain ini sudah berkurang sekitar 47-an, tapi nggak apa-apa. Ini sudah cukup bagus. Waktu bulan November kemarin cuma 35-an. Berarti ada peningkatan, kita sama-sama berharap supaya kemurahan Tuhan saja, supaya melalui wadah komunitas pria sejati yang wilayah buat 1 bulan sekali. Selain wilayah, area-area yang ada di wilayah Sumatera SPT juga ada yang membuat kompasnya karena masa pandemi masih banyak yang membuat melalui Zoom juga. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali. Nanti kita akan fellowship bersama setiap bulannya melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, untuk area-area yang ada di wilayah Sumatera SBT, ketika area-area ini ingin membuat camp, baik modul 1 maupun new BMRS, bisa melalui aplikasi Zoom, bisa menghubungin kami, TP3 wilayah, saya, Ko Simon Daud, dan Pak Tanto. Nanti kita akan membantu supaya di tengah masa pandemi ini, camp-camp yang area-area ingin tetap buat, kita bisa jembatanin melalui aplikasi Zoom. Itu pengumumannya. Nah, terus yang terakhir nanti kita akan tutup serangkaian acara kita di malam hari ini. Sebelumnya nanti saya kasih kesempatan salah satu orang tua kita di TP3 wilayah Sumatera SBT, Ko Simon Daud, untuk menyampaikan, mewakilin TP3 wilayah. Silakan Ko Simon, waktu dan tempat dipersilakan. Ko Simon. Ya. Selamat malam. 1, 2, 3. Yes. Yes. Kalau yes, angkat jempolnya. 1, 2, 3. Yes. Nah.
Selamat malam buat kita semua. Terima kasih. Kita udah sama-sama bisa melaksanakan Natal bersama dengan virtual. Sebagai orang tua, saya mengharapkan dan menjadi doa saya juga, biarlah meskipun di zaman pandemi ini kita tetap satu yang harus kita ingati. Gimana jadi pria sejati, sayangi istri, anak, ya kan? Nah, harus menjadi prioritas utama kita. Jadi saya banyak belajar dengan pandemi ini juga. Kita memang butuh dana, butuh biaya. Kita memang harus kerja, tapi jangan lupa sama sayangi istrimu, peluklah dia setiap malam, katakan I love you, dan komunikasilah dengan anak-anak kita, karena apapun yang kita kerjakan itu seperti air itu turun dari atas ke bawah. Kalau kita mau di anak kita berhasil, jadilah orang tua yang baik. Demikian di hari Natal tahun 2020 ini pesan saya sebagai orang tua di SBT. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ko Simon. Nah, baik, kita akan tutup. Nanti Pak Beni Budiawan, salah satu TP3 wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten, berdoa buat kita. Nanti Pak Hendra akan tutup dengan doa berkat. Pak Beni, silakan Pak Beni. Baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa, sehingga ibadah perayaan Natal wilayah Sumatera SBT ini telah berlangsung dengan baik. Kami percaya Natal wilayah Sumatera ini ada atas seizin-Mu, atas perkenan-Mu, dan atas berkat-berkat-Mu. Kami berdoa buat seluruh pengurus wilayah dan area Sumatera SBT. Pak Simon, Pak Tanto, Pak Christian Sun, dan saudara-saudara yang lain. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau berikan hikmat dan pengertian daripada-Mu kepada seluruh teman-teman kami di Sumatera ini, sehingga mereka mengetahui dengan sempurna rencana-Mu untuk CMN Sumatera harus mereka lakukan. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada teman-teman kami, supaya mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kapasitasnya mereka terus diperbesar. Mereka terus bertumbuh dan mereka selalu mengucap syukur apapun yang mereka lakukan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau berikan hikmat dan pengertian kepada teman-teman kami di Sumatera, sehingga apapun yang terjadi, mereka akan dapat kekuatan daripada-Mu, sehingga mereka bisa menghadapinya dengan tegar. Engkau berkati teman-teman kami di Sumatera Tuhan, jauhkan dari cobaan, lepaskan dari mara bahaya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami serahkan kepada Pak Hendra. Baik, Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, Bapa yang baik. Engkau angkatlah tanganmu kepada Bapa yang selalu memberikan yang baik. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah rumah tanggamu dalam segala hal. Itulah yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati engkau supaya namanya dipermuliakan dan engkau jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Bapa di sorga. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terus memberikan hidup kekal, berkelimpahan, berkemenangan, dan hidup yang sehat. Dan terima pimpinan penyertaan Roh Kudus yang memimpin, mengurapi, menolong saudara, membuat saudara berhasil, beruntung, dan berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.